duduk Mbak. Baik Bu. Baik. Aduh, maaf ya Mbak. Tadi perjalanan ke sini jauh nggak Mbak? Enggak kok Bu, dekat di situ aja. Oh dekat ya. Kita manggilnya Mbak boleh manggil saya kakak biar lebih deket aja, biar lebih nyaman. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Sylvia Maharani, bisa dipanggil Via. Oh Via. Iya Kak. Via tadi kesini naik apa? Tadi naik mobil aja sih. Oh diantar apa sendiri? Sendiri. Oh sendiri. Via rumahnya kalau boleh tahu daerah mana? Di Waihalim situ Kak, dekat. Oh di Waihalim. Oh baik, jadi Mbak rumahnya di Waihalim ya? Iya Kak. Baik, sebelumnya apakah Mbak Via sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum Kak. Belum. Kalau belum, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konselingnya. Proses konseling adalah proses tatap muka yang terjadi antara dua orang, baik saya sebagai konselor dan Mbak Via sebagai klien. Nah, dalam proses konseling ini ada 3 asas ya Mbak. Yang pertama, Mbak harus ada 3 asas ya Mbak. Saya ulangi lagi, ada 3 asas. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Nah, Mbak Via ini menjelaskan ceritanya dengan terbuka tanpa ada rasa ditutup-tutupi. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Via dengan sukarela bercerita kepada saya tentang permasalahan Mbak Via tanpa ada orang yang memaksa Mbak Via dari belakang. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, saya sebagai konselor itu wajib sekali untuk merahasiakan permasalahan Mbak Via dan tidak menceritakan kepada siapapun. Nah, proses konseling ini terjadi selama 1 jam ke depan ya Mbak Via. Apabila nanti ada yang menghambat proses konseling kita, maka dilanjutkan kembali keesokan harinya. Jadi yang saya jelaskan, apakah Mbak Via setuju dengan kontrak konseling kita hari ini? Iya Kak, saya setuju. Baik. Setelah kita berbincang-bincang, kayaknya nggak afdol kalau saya nggak tahu kabar Mbak hari ini apa. Gimana coba kabar Mbak akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah baik. Terus Iya. sekarang kesibukannya apa? Lagi sibuk ujian sih Kak, soalnya kan udah mau lulus sekolah. Lima lulus sekolah kelas 12 ya berarti? Iya Kak. Oh kelas 12. Banyak ya yang datang ke saya, pasti ada sesuatu nih, ada problem di dirinya. Nah, Mbak, saya mau nanya, apa sih yang sedang Mbak rasain sekarang sampai Mbak tuh datang ke saya tuh apa sebenarnya? Iya Mbak, jadi saya itu kayak merasa nggak ada tempat cerita gitu, kayak bingung gitu kan, sebentar lagi mau lulus, jadi kayak dari akunya itu pengen banget itu mau kuliah, tapi keadaan ekonomi keluarga itu nggak mendukung, terus sama dari orang tua juga nggak ngedukung buat kuliah, jadi akunya bingung Kak, mau lanjut kuliah atau gimana. Tapi Tia sendiri punya tekad ya untuk kuliah? Iya Kak. Bagus sih itu. Terus apa sih yang Tia lakukan biar untuk biar nggak down kalau masalah kuliah, sama bingung nanti kedepannya mau apa? Apa sih yang Tia lakukan kalau lagi bingung sama itu? Ya itu Kak, makanya kan nggak ada tempat cerita, mungkin kebanyakan ngelamun gitu, sering sendiri bingung mau kayak gimana ke depannya. Oh jadi Via tuh ngerasa nggak punya tempat cerita gitu ya? Iya. Terus apa sih yang Via lakukan pas Via lagi down banget tentang masalah yang tadi? Kalau untuk itu sih buat nafsu makannya kurang Kak, terus habis itu sering buruk diri di kamar, nggak mau ngobrol lagi sama orang rumah gitu, Kak. Jadi Via jarang makan, Iya. terus ngurung diri. Iya. Kalau ngelakuin hal itu Via merasa lega nggak? Ya lega sih Kak, soalnya apalagi yang bisa dilakuin cuma itu doang. Ngerti sih saya perasaan Via waktu itu. Tapi saya bangga loh sama Via. Dia mampu bertahan lah sampai sekarang gitu kan. Apalagi kan kalau masalah itu kan berat banget ya. Gimana nggak kita cerita, terus dia sering berdiam diri di kamar gitu. Coba gimana sih Via ceritain?
Jadi gini, sebenarnya itu aku tuh pengen banget loh kak kuliah, tapi orang tua kan udah masa pensiun, jadi cuman bisa kuliahin kakak saya juga kan anaknya. Kenapa yang dikuliahin cuma kakak saya juga kan pengen kuliah gitu kak, pengen kayak kakak saya yang kuliah juga. Terus apa lagi? Oh, nampaknya dia terlihat sangat-sangat emosi ya. Sebenarnya saya juga pengen sih kak, kalau misalkan ada orang tua ngomong tuh pengen banget saya lawan, tapi kan saya hargain dia sebagai orang tua saya, jadi saya masih masih patuh sama dia. Oh, nampaknya dia tuh terlihat tertekan sekali. Iya kak, sebenarnya saya juga mau cerita sih kak ke kakak saya, tapi takut respon kakak saya itu sama kayak orang tua saya yang nggak mendukung saya kuliah. Sepertinya dia ini nampak kebingungan dan harus berbuat apa gitu ya. Iya. Nggak ada teman cerita juga ditambah. Iya. Iya. Sebenarnya orang tua saya juga itu udah ngikutin saya kursus sih kak, tapi kan kursus sama kuliah sama aja kan ya. Iya. Apa mbak ngerasa kalau maksudnya ide orang tua mbak itu terbaik gitu, makanya mereka mencari kursus buat mbak. Tapi kan saya pengen kuliah gitu mbak, kalau kursus kan kayak apa sih kayak gitu, jadi pengennya kuliah gitu. Baik. Terus sama saya juga udah bilang sih sama orang tua saya, udah ngeyakinin kalau misalkan kuliah itu pakai beasiswa itu bisa, jadi saya mau cari-cari tahu tentang beasiswa gitu. Tapi orang tua saya itu tetap juga nggak mau kak, tentang kayak dia itu nggak yakin kalau saya itu bakal lolos beasiswa itu. Mungkin mereka ragu mungkin dia nggak lolos nantinya, jadi mereka bingung kan nanti ada harus kalau nggak lolos dia membayar, jadinya mungkin mereka bingung di situ sih. Iya mungkin ya kak ya. Saya juga malu mbak sama keluarga saya, soalnya kan kakak saya kuliah, masa akunya nggak kuliah gitu. Lalu Saya merasa terus ya kayak ngerasa ngedown gitu mbak. terus Jadi saya juga males keluar rumah, males berinteraksi sama orang-orang rumah, sama orang di luar juga, sama teman-teman saya. Jadi saya males gitu, lebih baik mengurungkan diri di rumah, di kamar. baik. Bagaimana perasaan Via sekarang? Alhamdulillah sih kak, sudah baik. Baik Mbak Sylvia, sekarang udah mulai mendingan ya, rasanya udah mulai lega, mulai bisa menerima lah ide-ide dari orang tuanya. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, dari Mbak Sylvia kenalan, dari mana rumahnya, terus naik apa, terus kabar Mbak Sylvia, sama Mbak Sylvia tadi cerita-cerita tentang masalah Mbak Sylvia. Sepertinya saya perlu menarik benang merah di dalam percakapan kita tadi. Nah, intinya dari percakapan kita tadi, bagaimana Mbak Sylvia bingung untuk menghadapi sikap orang tua Mbak Sylvia untuk tidak mengizinkan Mbak Sylvia kuliah karena masalah perekonomian tadi. Baik, saya berharap sekali Mbak Sylvia